Masih dengan Midun. Iya, masih sama Jadi kita lanjut alat musik. ke petik atau udah melodis. Ya pokoknya persenar-senaran lah ya, yang dengan senaran. Nah di belakang Midun kita lihat ada rabab. Rabab apa nih Dun? Pasisia. Rabab pasisia. Jadi kalau rabab itu sebenarnya di Minang tuh ada 4 macam loh, bukan satu. Orang kan kenal rabab Minang. Nah, rabab Minang tuh ada 4 ya Dun. 4. Nah kalau yang pegang Midun ini nih rabab pasisia nih. Rabab pasisia nih itu yang tergantung. Jadi kalau rabab ini dia masuk alat musik senar, tapi dimainkannya dengan digesek gitu. Bisa Midun mainkan satu lagu dendang dan asik? Oh duduk ya Don mainnya. Duduk. Oke. Mainkan sedikit Don. Oh ya akan sedikit Don. Belum setel ya. Nah ini tuningnya sama dengan biola. Sampai kita jadi. Itu pakai apa nih Don? Kenapa dia bisa berbunyi bergetar gitu? Ini kan kayu. Iya di kayu. Kalau ini dari benang ukuran berapa ya? Benang nilon ya? Iya ukurannya berkecil. Iya. Dia sama sebenarnya dengan bownya biola. Ya. Kalau di rabab itu disebut dengan panyai. Atau pandabiah. Iya. Sai itu sama dengan sayat. Atau kayak pisau lah ya untuk memotong. Jadi disebut panyai. Jadi sebenarnya kayaknya inspirasinya memang dari bow biola. Iya betul. Nanti dikasih harpis kayak alat musik. Ya. Di sini juga biasanya pakai harpis kan? Juga kemenyan bisa juga. Oh ya, kalau secara tradisionalnya itu nggak pakai harpis, tapi pakai kemenyan atau kumayan bahasa Minangnya itu. Jadi sebagai pengganti harpis. Dulu kan orang-orang dulu tuh kan nggak kenal tuh apa namanya harpis. Nah iya, juga nanti kita akan bahas. Tapi kawan-kawan kalau bisa, saya minta requestnya di kolom komentar. Kawan-kawan minta aja apa sih alat di antara seluruh alat musik ini yang pengen kawan-kawan pengen tahu lebih jauh, yang kami ulas nanti lebih jauh. Jangan lupa dibikin di komennya ya Don ya, biar dibikinkan videonya sama Midun. Oke Don, masih kita lanjut Don. Masih next lagi. Ini nih, oke. Ini rabab juga, ini namanya rabab dare. Oh harpisnya tidak ada. Mungkin dengan ini. Jadi rabab dare bedanya dengan rabab pasisia. Kalau rabab dare ini dia berbentuk lingkaran. Ininya dari kulit dalam sapi biasanya, dan punya motif seperti ini, dan berkembangnya itu di daerah Dare itu daerah Salingka Gunung Merapi ya, sekitaran Gunung Merapi. Kalau rabab pesisir tadi itu di daerah pesisiran pantai gitu. Kira-kira seperti itu. Coba mainnya. Gak apa-apa nih Don, saya belajar. Mainnya sama dengan tadi, duduk. Wah, bergetar tangan saya nih. Sampai. Sebenarnya kalau untuk rabab dare itu nggak pakai harpis ya harusnya, karena bunyi-bunyi dari apa namanya? Itu kurang halus. Nah biasanya orang lebih pakai minyak tanah di sini. Minyak tanah itu apa? Ya penggeseknya pun ini. Perbedaannya dengan penggesek rabab pasisia ini lebih lurus dan lebih tegang daripada apa gitu. Oke, terima kasih. Rabab dare. Sebenarnya kita duduk aja Don, kita ambil rabab apa lagi? Oh yang itu Don. Ini rabab Pariaman atau rabab Galuh. Kebetulan ini nggak ada yang bagus, sepertinya dipakai mahasiswa untuk lagi kuliah sepertinya di belakang. Jadi kira-kira bentuknya hampir sama dengan rabab dare tadi. Tapi bedanya ini, ukurannya lebih kecil dan belakangnya ini dari tempurung kelapa, batok kelapa gitu. Dan panjangnya pun ini lebih pendek ya daripada rabab dare ini gitu. Tapi cara memainkannya dan senarnya pun sama, dua senar juga pakai penggesek seperti ini. Sama gitu. Oke Don. Kan ini apa Don? Ini namanya kecapi. Kecapi payakumbuh. Ya. Ini juga dari Minang. Payakumbuh itu Minang. Iya, payakumbuh. Saya bukan. Oh iya, hati-hati Don, nanti keluar jinnya.
Ops. Astagfirullah. Gini. Ya. Oh iya. Ini namanya kecapi. Kecapi pekumbuh kalau kita sebut di sini. Tapi ini apa, kalau di orang luar Minang tuh mereka bilangnya biasanya kecapi Minang gitu. Ini udah banyak nih di video saya pembahasan tentang kecapi ini. Cek aja pokoknya di scroll ke bawah. Mainkan karyanya kecapi. Ya, karya saya juga yang terakhir pakai mainkan kecapi. Saya juga pernah bahas nama-nama kecapi ini di Nusantara. Ya sama lah. Kalau saya udah biasa main, coba Midun mainkan sedikit. Gimana oyak Midun itu? Aduh, gak beda saya mainnya. Gak beda. Nah ini, jadi mainnya memang duduk seperti ini. Mainkan. Langsung nih Pak? Langsung aja. Ya, itu. Itu kecapi pekumbuh atau kecapi Minang kalau orang luar nyebutnya gitu. Oke, nah rasanya untuk petik Minang habis ya? Habis. Nah, Midun lagi, Midun. Masih bersama Midun terkenal. Jadi Midun ini sebenarnya namanya bagus, Hamidun Saputra. Tapi nama backendnya di sini tuh Midun terkenal ya. Midun terkenal, nama panggungnya Midun terkenal. Jadi memang cita-cita dia itu pengen terkenal. Jadi setiap bertemu dengan saya selalu tanyakan sampai berapa persen ketenaran Anda hari ini. Jadi sekarang kira-kira berapa persen? 1000%. Udah 1000%. Itu di lingkungan kampus saja. Mudah-mudahan kalau dikali-kalikan keterkenalannya di lingkungan Sumatera Barat dari 1000% itu mungkin hanya 20% baru ya. Ya. Oke Don. Nah, tadi sebelum kita lanjut ke tanah Melayu, mungkin ya ada yang terlupa. Jadi saya dulu pernah bikin jenis-jenis alat tiup Minang. Itu ada beberapa video juga kalau nggak salah, nanti di scroll ke bawah juga. Udah ada? Udah pernah. Tapi kebetulan hari itu ketika rekamnya di rumah, jadi kita nggak punya alat yang cukup Don gitu. Yang kita kenalkan waktu itu cuman saluang dare. Itu yang paling familiar, bansi, sarunai. Ya itu kalau nggak salah cuman 3 itu. Nah dulu juga pernah, sebenarnya di video itu pernah kita singgung juga alat musik tiup Minang lain yang langka itu. Nah ini dia dua buah ini salah satunya, atau mana bahasanya? 2 buah ini salah satunya. 2 buah ini. Pokoknya habis gitulah. Oke, kita mulai satu-satu. Don, yang mana dulu nih Don? Oh langsung dari ini Pak. Ya ini. Ini Sampelong. Nah Sampelong dari? Payakumbuh. Dari Payakumbuh atau Kabupaten 50 Kota. Kalau sekarang memang wilayah administratifnya beda, tapi secara kultural, dia sama tuh Payakumbuh dan 50 Kota itu. Nah ini Sampelong namanya. Sampelong ini punya 3 lubang di atas dan 1 lubang di bawah, dan akan menghasilkan nada yang spektakuler ya. Spektakuler. Kira-kira mirip apa ya? Coba dihembuslah sedikit dulu Don. Nah, jadi cara tiupnya gimana Don? Mulutnya dimasukkan. Ini kan ada lubangnya nih. Oh, ada lubang resonansinya ya. Jadi kita tiup sini. Oh, example. Oh, seperti Jepang ya atau Cina-Cinaan ya Don ya? Oh iya Pak In. Agak beda nih Pak. Ya agak beda. Coba lagi Don, mainkan Don. Kenapa mayor ya? Kenapa mayor? Wah, kira seperti itu. Jadi nadanya itu, kalau dalam pengukuran tangan nadanya itu disebut dengan nada pentatonik atau ke-Cina-Cinaan lah, ke Jepang-Jepangan. Mungkin saja Payakumbuh itu dulu kita dijajah juga kan sama bangsa Jepang kan, mungkin mereka yang bawa gitu, ada pengaruh itu di situ. Oke, ini untuk Sampelong. Next, Midun. Next, ini Pak namanya Saluang Panjang. Saluang Panjang dari? Saluang Panjang atau Saluang Patitigo. Saluang Panjang atau Saluang Patitigo. Ini dari mana? Dari kampung saya. Dari kampung Midun sendiri, Muaro Labuh. Awas kalau kamu nggak bisa memainkannya kalau dari kampung kamu. Mungkin bisa main dulu. Oke, ini lubangnya 3. Dulu kita pernah bilang ada namanya Saluang Panjang, ukurannya itu lebih panjang dari saluang dare dan cuman punya 3 lubang. Nah, ini dia nih. 1, 2, 3.
Nah, jadi cara meniupnya pun berbeda. Dia seperti agak mirip suling-suling Sunda ya cara meniupnya. Jadi tapi ada dua macam, Pak. Ada yang dua lubangnya, ada dua di atas, satu di belakang. Oh, ada juga yang lubangnya itu di bawahnya enggak. Dua di sini, belakang satu gitu. Oh, dia punya dua versi. Nah, cobalah hembus sedikit dulu, Don. Gimana nih bunyinya nih? Dan juga satu lagi, Pak, ada dua macam juga. Dua macam. Ini kan yang bolong. Oh, itu yang bolong. Nah, juga ada yang tutup ini kayak seperti bansi. Oh ya, jadi lebih mudah ya menghembusnya. Kalau yang pakai bansi. Ini lebih tradisinya ini aslinya. Oh, yang tradisinya seperti ini. Oke, coba hembus sedikit. Kira seperti itulah ya. Jadi Selang Panjang ini memang dari Muaro Labuh, kampungnya Midun. Muaro Labuh itu daerah Solok Selatan. Sekarang tuh ya kabupatennya Solok Selatan. Jadi dia memang di arah selatannya Sumatera Barat itu. Sudah dekat dengan Kerinci ya, Don ya? Berbatasan langsung dengan Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, ini kira-kira nih Selang Panjang. Atau Saluang? Patik Tigo. Atau Saluang Patik Tigo. Oke, terima kasih, Don. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya, Don. Nah, kalau tadi kita akan bahas nih dari Minang semua. Nanti kita masuk ke ranah Melayu. Ranah Melayu itu punya juga beberapa alat musik. Meskipun kita tidak punya begitu lengkap di sini, kita akan bahas juga tuh. Jadi bahasnya nggak sekarang, Don. Kita bahas di video selanjutnya gitu. Nah, tapi kalau sebelum tonton yang episode 2, gimana, Don? Sebaiknya kawan-kawan klik dulu. Gawang Marawa. Dan like, comment, and subscribe. Oke, dah. Dan jangan lupa tekan lonceng. Teng-teng dia. Kita berlangganan ya. Iya, berlangganan lah kita seperti itu. Dan jangan lupa juga kalau yang pengen saya minta request nih dari teman-teman, tulis saja di komen yang mana alat musik tadi yang mau lebih kita ulas lebih tajam, setajam silet. Suka setajam pisau dapur. Sedalam sabi. Terima kasih sudah ikuti video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.